Bu Yanti. Halo Bu Yanti, sudah siapkah? Ya. Halo Pak Didi. Alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum. Sehat Ibu. semua. Alhamdulillah, nggih. Ini saya stop sharing dulu nggih Bu, nanti Nggih, Pak. bisa share screen. Nggih, terima kasih. Nggih, monggo Ibu. Matur nuwun Pak Didi, Bu Tina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, beberapa mohon menyalakan mic-nya biar saya tidak merasa sendirian. Sudah ditemani Pak Didi sih ya. Bu Tina tadi ke belakang. Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga pada hari ini 5 hari kemarin kita libur ya Bapak Ibu ya, jadi sudah katok tahu nggak ya, sudah puas. Sudah puas refreshingnya Pak Amin. 5 hari kita ada dinas tapi lembur-lembur ternyata tidak ada istirahatnya. Saya melihat teman-teman dari SMP Sumyu 1, Sumyu 2, beberapa sekolah yang lain nggak ada yang libur sepertinya, pada masuk ke sekolah semua. Latihan ini mengerjakan LK3 karena LK3 kan memang harus kolaborasi ya Bapak Ibu ya, jadi memang diperlukan berkumpul atau berkencan begitu, kencan virtual begitu, menyiapkan waktu yang sama, kemudian teman-teman mengadakan video call. Saya sudah melihat video-video Bapak Ibu, ini saya buka semua, belum bisa dibuka, sudah saya rasa penilaian ya. Terima kasih atas semangatnya, karena semangat Bapak Ibu itu menjadi semangat kami juga. 1, 2 semangat Bapak Ibu menjadikan 10, 20 semangat kami untuk terus bersamai Bapak Ibu menyelesaikan tugas pada Microsoft Office 365 ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu Microsoft Suite yang akan dipandu oleh Bu Sriyanti. Kepada Bu Sriyanti, nah, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Tina atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk saat ini nanti kemungkinan maksimal sampai jam 11.30 ya. Kita akan bersama-sama untuk belajar tentang Microsoft Suite. Mungkin beberapa dari teman-teman Ibu sudah ada yang pernah membuat Microsoft Suite, tetapi karena ini sebagai salah satu tugas dari kegiatan Diklat Microsoft Office 365, maka kita nanti mungkin sebagian akan mengulang, sebagian mungkin hal yang baru. Maaf kalau kendala koneksi menjadi problem utama kita, tetapi saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak mematahkan semangat kita untuk tetap mempelajari Microsoft Office 365 untuk pembelajaran ini, sehingga apapun yang terjadi kita tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas terkait kegiatan diklat sekarang ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih atas persediaan waktunya bisa mengikuti kegiatan ini. Tadi juga sudah diantarkan oleh Bu Tina bahwa setelah paparan yang disampaikan oleh Pak Didi, berikutnya itu tadi tentang PowerPoint online, nggih, Bapak Ibu, nggih, Pak Didi sudah menjelaskan sedemikian runtutnya dan jelasnya sehingga Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan. Kemudian untuk tadi LK5 Bapak Ibu, untuk saat ini nanti Bapak Ibu harus menyelesaikan LK6.
LK6 ini terkait Microsoft Suite. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengenal Microsoft Suite, tinggal mengulang supaya pemahaman kita lebih baik lagi. Bagi Bapak Ibu yang baru akan mengenal, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baru yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran utamanya untuk kegiatan pembelajaran, mungkin bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Secara prinsip, untuk PPT online dan SWE, itu ada kesamaannya Bapak Ibu, karena merupakan dua-duanya itu media presentasi online. Sehingga secara fungsional, baik itu PPT maupun SWE, itu banyak kesamaannya. Apa sih yang membedakan antara SWE dan PPT online? Sebenarnya tidak banyak, hanya mungkin fitur-fitur yang ditawarkan, tampilan-tampilan gambar yang disajikan itu berbeda. Tetapi sama-sama menarik Bapak Ibu, baik itu PPT online maupun SWE, sama-sama menarik, sehingga menjadi alternatif ketika kita mempresentasikan sebuah pembelajaran atau mungkin hasil karya atau mungkin kurikulum vitae itu menggunakan Microsoft Suite. Jadi sebagai alternatif Bapak Ibu bisa memilih yang mana, tetapi terkait dengan kegiatan diklat ini Bapak Ibu harus mengerjakan kedua-duanya, baik itu PPT online maupun SWE. Itu nggih Bapak Ibu. Bu Tina, izin share dulu Bu Tina. Iya Ibu, silakan. Kita awali Bapak Ibu dengan kita mau memaparkan dulu terkait LK nggih Bapak Ibu. Jadi nanti supaya kita punya gambaran apa yang harus kita ketahui dan kita selesaikan di tugas ini. Seperti yang dipaparkan Pak Didi sebelumnya, tadi di LK5 sudah dijelaskan bahkan sampai detail sekali, sampai bagaimana yang apa saja yang perlu di screenshot dan dikirim ke penugasan. Untuk saat ini nanti, untuk LK6, kita akan buka bersama, tetapi izinkan saya mereview sedikit Bapak Ibu terkait tugas kemarin. Sepertinya tadi belum sempat di ini nggih. Jadi untuk tugas kemarin LK1 sampai 4 ini ada beberapa yang belum mengirim tugas, bahkan saya lihat ada beberapa guru yang peserta yang belum melihat tugas itu. Bentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tampilan di layar laptop Bapak Ibu, screenshot saya? Masih. Sudah terlihat Bu. Sudah terlihat. Ya? Oke. Kita review sebentar nggih Bapak Ibu terkait LK kemarin nggih. Ini ada LK1, ada sampai 4. Kita lihat progres pengerjaan atau pengiriman tugas. Untuk LK2 itu ada 74 yang tugas. Dari 89 kalau di kelas tim kita. Kemudian LK1 itu 78 yang sudah mengirim, LK3 53, 63. Nah, Bapak Ibu, supaya tugas kita nanti tidak terlalu bertumpuk, tolong untuk bisa mengoptimalkan kolaborasi di masing-masing kelompok. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah, halo, screenshot saya masih terlihat? Masih Bu.
Jadi Bapak Ibu, kiranya dalam satu kelompok Bapak Ibu itu ada yang belum selesai mengerjakan, mohon dengan sangat dibantu. Atau kalau berkenan japri kami atau di grup, dengan senang hati kami membantu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ada kadang-kadang karena banyaknya kita kan tidak sempat untuk menjawil satu-satu, nggih. Jadi monggo kami yang dijawil, Bu, saya dibantu untuk LK berapa misalnya. Insya Allah dengan senang hati kami akan membantu. Syukur-syukur dalam satu kelompok itu teman-teman benar-benar yang sudah selesai itu berkenan untuk jawil yang belum, untuk mengingatkan, yuk Pak saya bantu di mana kesulitannya dan seterusnya. Atau beliau yang belum mengirim itu yang punya inisiatif, Bu, saya dibantu di LK ini misalnya. Nah, agar kegiatan diklat ini bisa lulus semua, karena kita pasti puas dengan kerja keras kita ya, kalau misalnya kelompok SR51 itu bisa lulus semuanya, kan begitu harapannya. Oleh karena itu memang diperlukan kolaborasi yang baik di antara kita semuanya. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke SWE ya Bapak Ibu ya. Kita langsung masuk ke SWE, atau kita kenalkan dulu untuk LK-nya. LK-nya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kendala sinyal, jangan sampai menjadikan kita stres ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat saja nanti biar tidak mengganggu tensi kita. Baik. Untuk Microsoft SWE nanti tugas dari LK6 yang harus kita selesaikan. Untuk nomor 1 dulu ya Bapak Ibu, kita buka Microsoft Office 365 dan munculkan aplikasi MSW. Kemudian dipastikan icon pastekan, dipastekan atau di copy pastekan di kotak ini nanti. Jadi kayak kemarin, kalau kemarin Bapak Ibu mempastekan icon dari Teams, sekarang untuk tugas LK6 ini nanti MSW-nya yang dipastekan. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu masuk ke jendela MSW, nanti Bapak Ibu pastekan lagi screenshot, kemudian pastekan di sini. Selanjutnya Bapak Ibu yang nomor 3, ini adalah inti dari LK6 yang bagian 1, yaitu membuat kurikulum vitae. Nanti Bapak Ibu di sini diberi tugas oleh panitia untuk membuat kurikulum vitae terkait Bapak Ibu. Jadi data pribadi Bapak Ibu. Dari panitia tidak ada arahan khusus harus apa yang dimuat, tetapi kalau boleh saya sharing, nanti kurikulum vitae yang Bapak Ibu buat di Microsoft SWE ini yang pertama, mungkin bisa sambil dicatat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin tentang data pribadi, profil pribadi, misalnya nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian mungkin kalau profil dinas NIP, kemudian pangkat golongan, kemudian unit kerja dan seterusnya untuk data pribadi, profil pribadi. Yang berikutnya mungkin bisa dengan data keluarga, suami atau istri, nama anak-anaknya, bisa kita sertakan foto-fotonya begitu untuk mendukung data keluarga itu. Kemudian selain profil pribadi dan keluarga, mungkin riwayat pendidikan Bapak Ibu. Jadi dari mulai SD di mana, lulus tahun berapa, SMP, SMA, SMK, SMA sampai perguruan tingginya Bapak Ibu tuliskan di kurikulum vitae Bapak Ibu. Selanjutnya selain riwayat pendidikan,
pekerjaan juga bisa dituliskan, misalnya tugas pertama mengajar di sekolah mana sampai sekarang, monggo silahkan nanti bisa dicatat dan dicantumkan di MSW yang terkait kurikulum vitae. Selanjutnya mungkin organisasi yang diikuti, mungkin aktif di PGRI atau di kepramukaan atau organisasi seperti di Banyumas Calakan ini ada organisasi juga. Nah, monggo mungkin sebagai pelengkap kurikulum vitae Bapak Ibu nanti pengalaman organisasi itu juga bisa dicantumkan. Mungkin juga bisa didukung dengan foto-foto Bapak Ibu kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang terkait kurikulum vitae, tetapi ini hanya sebagai sebagai gambaran. Selanjutnya untuk pengembangan kurikulum vitae ini kami serahkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengembangkan. Mana yang perlu dicantumkan, monggo dipersilahkan. Kemudian selanjutnya setelah LK3 ini Bapak Ibu selesaikan, LK3 maaf nomor 3 ya. Nomor 4, pendekkan link panjang share SW Bapak Ibu dengan shorten link atau memperpendek link. Kemarin juga sudah praktek, jadi ini bukan hal yang asing. Nanti ada untuk tugas yang pertama di SW membuat kurikulum vitae itu berarti ada 1, 2, 3, 4 yang harus kita selesaikan. Nah, nanti tolong saya berpesan ketika Bapak Ibu menempelkan link, mohon Bapak Ibu langsung copy paste saja di catatan ini sehingga kita nanti bisa langsung untuk klik linknya. Yang di nomor 3 ini nanti yang ditampilkan adalah halaman cover Bapak Ibu yang paling depan sendiri. Nanti tolong ditulisi identitasnya, nama Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk tugas yang kedua Bapak Ibu, SWE juga bisa digunakan untuk paparan atau untuk presentasi, yaitu nanti tugasnya Bapak Ibu membuat laporan pembelajaran, bisa laporan kegiatan, bisa materi-materi pembelajaran seperti PowerPoint yang tadi disampaikan oleh Pak Didi. Kalau Bapak Ibu punya beberapa PowerPoint tentang pembelajaran, nanti bisa di-upload ke SWE. Tetapi kalau PowerPoint tadi di-offline kan bisa, terus dikirim secara OneDrive. Tetapi untuk SWE sepertinya harus masuk ke ke jendela SWE sendiri, langsung online. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil materi-materinya di copy pastekan di SWE. Itu Bapak Ibu untuk LK 6 yang nomor 5. Jadi untuk pembelajarannya nanti silahkan ada video yang Bapak Ibu cantumkan di SWE itu, ada bagian soal, kemudian nanti Bapak Ibu juga diberi tugas untuk meng-embed Bapak Ibu. Meng-embed itu artinya menempel ya. Nanti akan kita jelaskan ya, meng-embed. Bu Tina, istilah bahasa Indonesianya meng-embed apa ya Bu Tina? Cek, atau Bapak Ibu yang lain perso istilah embed itu kalau di Indonesia kan? Menanamkan kalau secara harafiah Bu. Oh iya, menanam ya. Iya, menanam. Mungkin menanam itu artinya nanti dari Bapak Ibu kemarin kan sudah punya Microsoft Form yang disampaikan Bu Tina. Nah, Microsoft Form-nya itu nanti di-embed ke SWE. Nanti caranya kita praktekkan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk praktek membuat SWE online, Bapak Ibu.
masuk seperti biasa untuk masuk ke SWE kita melalui browser biasa nggih, maaf, melalui browser. Sudah lihat Bapak Ibu? Iya Bu Sri, Halo. sudah, di saya sudah. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu, jadi setelah kita masuk browser, kita akan diperlihatkan tampilan menu ini. Kita pilih yang SWE. Kalau Pak Didi tadi kan yang PowerPoint ini ya. Nah, kita sekarang ke yang SWE-nya. Kita klik SWE. Nanti untuk penugasan, icon SWE ini Bapak Ibu tandai, kemudian ditempel atau screenshot ke tugas, ke penugasan. Kemudian saya tambahkan lagi heading lagi. Misalnya ini organ. Mana ini? Nah, ini berikut organ pernapasan manusia secara urut. Ini ada rongga hidung. Kita pilih stack ini. Stack ini tuh kayak apa ya, kayak gambar kecil-kecil itu dimana kita tuh bisa swipe gitu. Nanti misalnya mulai dari hidung, paru-paru, bronkus, bronchioles, alveolus. Nah, itu nanti anak-anak tuh kalau dalam tampilan SWE ini tuh bisa lebih menarik. Ini kita praktekin lagi ya. Halo, Assalamualaikum Bun. Ya, waalaikumsalam. Gimana Ibu? Nah, ini yang pertama rongga hidung, kemudian kita tambahkan ini. Oke. Kemudian setelah kita masukkan teks, kita masukkan image. Kita cari image, di sini kita cari rongga hidung. Kita pilih ini ya. Kemudian kita tambah lagi teks, kita pilih setelah rongga hidung itu ada pangkal tenggorokan atau laring.
Search image. Halo, Assalamualaikum Bu Tina. Saya ganti Ya, perangkat ini. waalaikumsalam. Ganti Oke, laptop, Bu. Iya, silahkan. Nggih, ini udah ganti nih, saya udah ganti. Bu Tina lanjut aja ya yang untuk pembelajarannya ya, maaf ya. Atau gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Bu Oke. Sri berarti yang save ya. Insya Allah Bismillah, semoga sinyalnya Oke. mendukung. Monggo dilanjut. Makasih ya Bu Tina ya atas solusinya ya. Oke. Oke, kita pilih ini nggih Bapak Ibu. Ini tinggal ngambilin di Google aja, sebenarnya mudah. Nah, kemudian selanjutnya saya langsung aja ya, karena biar nanti mempercepat kerja kita. Saya langsung ke paru-paru saja. Sepertinya jaringannya memang sedikit lambat di sini. Oke, kita pilih ini. Ya. Nah, sekarang kita mau buat kita tambahkan media ya. Media di sini ada image, video, audio, embed, dan juga upload. Kita sisipkan video di sini. Kita klik ini. Nah, kita mau ngambil video dari YouTube. Kita buka dulu YouTube-nya. Nah, misalnya kita klik ini. Kita kopikan. Oh, drag video juga bisa nggih.
Maaf tadi kurang huruf ayat. Kemudian kita mau menambahkan ini media, ini yang embed, ini embed form, dokumen audio, paste embed code here. Ini misalnya kita mau tambahkan soal ya, soal di form yang pernah Bapak Ibu buat misalnya. Kenapa saya salah buka ini? Oh my god, ke close. Tidak, sebentar ya. Baik. Ini. Iya. Nah, untuk menanamkan atau mengembed, kita buka ini mengembed soal deh, karena saya mau di dalam SWE itu sekalian ada gambar-gambar yang bisa ditampilkan. Kemudian ada lemah lembut. Saya akan coba suara menggelegar saya. Terima kasih Tina, Bu Tino sudah menjadi solusi bagi kita semuanya. Tadi sudah dipresentasikan bagaimana membuat bahan presentasi online melalui SWE pembelajaran. Sekarang kita akan ke bagaimana kita membuat kurikulum vitae ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita masuk ke SWE seperti tadi. Kita ini nanti kita screenshot. Kalau sudah masuk ke sini berarti masuk ke jendelanya SWE. Kemudian kita tempel di penugasan yang LK6 yang A, yaitu tentang kurikulum vitae. Kemudian di sini nanti kita tuliskan judulnya, covernya, yaitu saya ketik nama Bapak Ibu sendiri-sendiri ya. Ini saya tulis saya. Perkenalkan sekolah Bapak Ibu juga bisa menuliskan
unit kerja Bapak Ibu. Misalnya kalau saya di SDN Kemasan 2 Surakarta,